Yo nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. One Piece Chapter 1092 pasti sudah sangat dinantikan oleh para player. One Piece memang sedang break di minggu ini karena Oda Sensei tengah pelesiran di Mamarika untuk menghadiri premier serta wawancara terkait One Piece live action. Namun karena Oda Sensei adalah orang yang baik hati dan rajin menabung, dia meminta editor yang merangkap sebagai abdi dalamnya untuk memberikan sebuah preview alias sedikit bocoran untuk One Piece Chapter 1092. Beginilah bocorannya. Pertarungan membagongkan melawan Admiral Kizaru. Pertarungan sengit Luffy melawan Kizaru. Bagaimana takdir dari Pulau Egghead? Dari bocoran di atas sudah dapat dipastikan jika pada One Piece Chapter 1092 mendatang, pertarungan antara Luffy melawan Admiral Kizaru akan resmi dimulai. Kizaru langsung serius dan tak akan bermain-main saat bertarung melawan Luffy. Pasalnya pada One Piece Chapter 1091, Kizaru sudah memasang mimik wajah kesal dan marah saat dia diperintahkan untuk menghabisi Sentomaru oleh Gorosei Saturn. Sentomaru adalah anak muridnya. Di sini terlihat jelas jika terdapat konflik batin saat Kizaru menjalankan misi kali ini. Namun Kizaru tak bisa menolaknya karena dia telah mengakui jika dirinya hanyalah seorang budak korporat. Fokus utama Kizaru saat ini adalah untuk mengeliminasi Dr. Vegapunk. Apapun resikonya, dia harus berhasil menyelesaikannya. Keseriusan Kizaru ini juga ditandai dengan nada bicaranya yang sudah tidak lelet lagi saat di Pulau Sabaudi dan juga ketika bertarung melawan Marco di Perang Marineford. Oda memberikan tanda peregangan di akhir kalimat yang diucapkan oleh Kizaru. Namun saat dia menahan tendangan Luffy pada One Piece Chapter 1091, Oda tak memberikan tanda peregangan tersebut. Setelah berhasil menumbangkan Yonko, kali ini Luffy berhadapan dengan salah satu Admiral Angkatan Laut. Banyak player yang menyimpulkan secara dini jika Kizaru dapat dikalahkan dengan mudah oleh Luffy. Pasti semua sepakat jika level Kaido masih berada di atas Kizaru. Namun perlu kalian ingat jika Luffy berhasil mengalahkan Kaido setelah dia mengalami beberapa pertempuran sebelumnya. Dengan kata lain, Luffy tak bertarung sedari awal dengan Kaido yang dalam keadaan darah 100%. Sebelumnya Kaido sudah bertarung melawan Akaza Nine, lalu bertarung melawan para Supernova sebelum 1 lawan 1 melawan Luffy. Itu pun Luffy sempat makan daging segudang sebelum kembali bertarung melawan Kaido. Meskipun pada akhirnya Luffy dapat mengalahkan Kaido dengan perubahan gear kelimanya, sehingga dapat disimpulkan jika Kizaru tak akan semudah itu untuk dikalahkan oleh Luffy. Karena tujuan utama Luffy saat ini adalah untuk melarikan diri dari Pulau Egghead. Seharusnya Luffy pasti langsung menggunakan gear kelimanya untuk bertarung melawan Kizaru. Itulah mengapa sang editor berkata jika pertarungan mereka di One Piece Chapter 1092 akan sangat membagongkan. Pasti kalian sudah tak sabar melihat Kizaru jadi mainan Luffy, bukan? Bayangkan Luffy membuat cahaya Kizaru jadi melar. Selain pertarungan antara Luffy melawan Kizaru pada One Piece Chapter 1092 juga memperlihatkan pertarungan antara Zoro melawan Rob Lucci. Lucci sudah berhasil membangkitkan kekuatan buah iblisnya. Dengan hal itu, kekuatan, ketahanan, serta kemampuan pemulihannya jauh lebih dahsyat dari Zoan biasa. Zoro harus bisa mengalahkan Lucci dengan cepat karena masih banyak musuh yang harus mereka hadapi, termasuk ke-9 Vice Admiral Angkatan Laut. Rob Lucci saat ini seharusnya sudah dalam kondisi kelelahan. Dia sebelumnya sudah bertarung melawan S-Bear, bahkan Kaku saja sudah tak berdaya setelah bertarung melawan Seraphim. Plot cerita mengenai CP0 di Pulau Egghead seharusnya sudah selesai sebelum pertarungan kru topi jerami melawan para angkatan laut. Stasi sudah rebahan setelah terkena sigan dari Rob Lucci. Kaku sudah berhasil dikurung di dalam gelembung oleh Sanji, dan setelahnya Rob Lucci pasti akan segera dihabisi oleh Zoro. Sebelumnya Lucci masih tak menganggap Luffy sudah menjadi seorang Yonko, dan Zoro pun sudah muak dengan kesombongannya karena seharusnya Lucci yang paling tahu jika kru topi jerami biang kerok untuk kehidupannya. Orang seperti itu seharusnya dikalahkan oleh Zoro hanya dengan sekali tebasan. Zoro sudah menguasai Advance Housoko Haki. Biar Babang Zoro yang kasih paham bagaimana membagongkannya bajak laut Yonko. Setelah Zoro berhasil mengalahkan si kucing kampung, Lilith diperlihatkan sudah berhasil memindahkan kapal Thousand Sunny menggunakan robot Vega Force ke area timur laut dari Pulau Egghead.
Di saat yang bersamaan, Dr. Vegapunk telah berhasil meretas kata sandi yang digunakan oleh York untuk mengaktifkan sistem pertahanan Frontier Dome. Namun jika Vegapunk membuka sistem pertahanan itu sekarang, artinya mereka harus meninggalkan Luffy yang masih bertarung melawan Admiral Kizaru. Sementara para Vice Admiral sudah diperlihatkan mendarat di Pulau Egghead dan seluruh pasifista sudah berada dalam kontrol penuh Angkatan Laut. Itu artinya musuh mereka saat ini hanyalah bajak laut topi jerami dan juga Dr. Vegapunk. Mereka pasti sudah bersiap siaga di dekat area Lab Phase. Dan ketika Frontier Dome berhasil dinonaktifkan, para Vice Admiral tersebut bisa langsung masuk ke dalam area Lab Phase untuk mencegah Dr. Vegapunk melarikan diri. Sangat dilematis memang, namun bagaimana jika Kizaru dapat memanipulasi cahaya di sekitar Frontier Dome sehingga membuat orang lain dapat masuk ke dalam area Lab Phase tanpa terdeteksi sistem pertahanan Frontier Dome. Itu sih kemampuan yang sangat membagongkan. Sepertinya jika memang Kizaru bisa melakukannya, hal itu merupakan salah satu kemampuan awakening dari buah iblisnya. Sehingga pertarungan antara bajak laut topi jerami dengan perwira tinggi angkatan laut semuanya akan terjadi di dalam area Lab Phase. Dan bisa langsung ditarik. Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga. Karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis, serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan! Link ada di kolom deskripsi ya nakama. Namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Lifestyle Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek di thread videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan! Link pemesanan ada di kolom deskripsi. Jelas nakama, itulah video mengenai bocoran manga One Piece chapter 1092 dari up di dalamnya Oda. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato!